Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teori belajar dalam aliran konstruktivisme. Di sini, konstruktivisme didasarkan pada pernyataan bahwasanya kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Konstruktivisme berfokus pada penyiapan siswa pada penyelesaian masalah. Menurut teori ini, bahwa dalam proses pembelajaran, siswa yang harus mendapat penekanan. Siswalah yang harus aktif untuk mengembangkan pengetahuan mereka, bukan guru. Siswa bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Penekanan belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan. Belajar lebih diarahkan kepada experimental learning, yaitu merupakan adaptasi belajar berdasarkan pengalaman konkret di laboratorium. Diskusi dengan teman sekelas yang kemudian direnungkan, lalu dijadikan ide dan pengembangan konsep baru. Karenanya, penekanan dari mendidik dan mengajar tidak terfokus pada si pendidik atau guru, melainkan terfokus kepada siswa. Beberapa hal yang mendapat perhatian pembelajaran konstruktivistik, yaitu yang pertama, aliran konstruktivisme di sini adalah mengutamakan pembelajaran yang sifatnya nyata dalam konteks yang relevan. Kedua, mengutamakan proses. Tiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Empat, pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman, membangun pengalaman. Konsep belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. Dalam hal belajar, Piaget tidak sependapat bahwa belajar itu suatu yang terbatas, yaitu lebih dipacu ke arah spontanitas terbatas untuk masalah tunggal. Teori SR, stimulus respon. Menurut Piaget, struktur kognitif yang dimiliki oleh seseorang itu karena proses asimilasi dan akomodasi. Apa yang dimaksud dengan asimilasi dan akomodasi ini? Kita akan berikan penjelasan. Asimilasi yaitu proses mendapatkan informasi dan pengalaman baru yang langsung menyatu dengan struktur mental yang sudah dimiliki oleh seseorang. Sedangkan akomodasi adalah proses penstrukturan kembali struktur mental akibat adanya informasi dan pengalaman baru. Jadi, menurut Piaget, belajar itu tidak hanya menerima informasi dan pengalaman baru saja, tapi juga mengkonstruksi, menyusun kembali informasi dan pengalaman yang baru. Misalnya, di dalam struktur mental siswa telah ada pengorganisasian dan pengelompokan bentuk-bentuk persegi, persegi panjang, jajar genjang. Kemudian, siswa diberikan bangun trapesium. Siswa mengerti bahwa trapesium merupakan segi empat dengan sifat yang sedikit berbeda dengan struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya, persegi, persegi panjang, jajar genjang. Berarti, siswa tersebut menyatukan objek ke dalam struktur kognitif yang sudah dimilikinya. Sehingga terjadilah apa yang disebut dengan asimilasi. Setelah itu, terjadi penstrukturan kembali
konsep yang telah dimiliki oleh siswa karena adanya informasi baru tentang trapesium tadi. Inilah terjadi akomodasi. Pada penerapan pembelajaran yang berbasis konstruktivisme, guru disarankan memulai pembelajaran dari apa yang menurut siswa hal yang biasa atau hal yang sudah diketahui oleh siswa. Selanjutnya, perlu diupayakan terjadinya situasi konflik pada struktur kognitif siswa. Contohnya, pada pembelajaran klasifikasi hewan dalam mapel IPA tentang ular dan belut. Siswa menduga bahwa ular dengan belut dalam satu jenis karena dipandang bentuknya hampir sama, padahal keduanya jelas berbeda. Tidak sekedar berbeda spesies, bahkan berbeda genusnya. Dengan demikian, dalam struktur kognitif siswa akan terjadi situasi konflik. Konsep belajar konstruktivisme menurut Vygotsky. Berbeda dengan Piaget, Vygotsky tidak menganggap tahapan sebagai urutan distrik. Vygotsky lebih mementingkan bahwa belajar menekankan interaksi dengan orang lain. Vygotsky berpendapat perkembangan kognitif terbatas dalam rentang kecil pada setiap usia dan interaksi sosial dengan orang-orang yang lebih berpengalaman diperlukan untuk menemukan zona perkembangan terdekat yang lebih dikenal dengan ZPD, Zone of Proximal Development. Teori Vygotsky didasarkan pada dua gagasan utama. Yang pertama adalah perkembangan intelektual dapat dipahami hanya dari sudut konteks historis dan budaya yang dialami anak. Kedua, perkembangan bergantung pada sistem tanda yang ada bersama masing-masing orang ketika mereka tumbuh. Teori Vygotsky dikenal dengan teori perkembangan sosiokultural. Konsep dari Vygotsky tentang daerah perkembangan terdekat ZPD didasarkan pada gagasan bahwa perkembangan didefinisikan oleh apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak secara mandiri dan apa yang dapat dilakukan oleh anak tersebut ketika dibantu oleh orang dewasa atau dibantu oleh teman yang lebih berkompeten. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus merencanakan kegiatan yang mencakup tidak hanya apa yang sanggup dilakukan oleh anak itu sendiri, tetapi apa yang dapat dipelajari dengan bantuan orang lain yang lebih berkompeten. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran dengan melibatkan orang yang lebih dewasa, harus disusun tingkatan pengetahuan yang berjenjang, sehingga dapat meraih kemampuan potensialnya. Tingkatan pengetahuan atau pengetahuan berjenjang disebut dengan scaffolding. Kita akan pelajari tentang scaffolding. Scaffolding di sini berarti memberikan kepada seorang individu sejumlah besar bantuan secara bertahap selama tahapan-tahapan awal pembelajaran. Kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab sedikit demi sedikit semakin besar segera setelah ia mampu mengerjakannya secara sendiri. Bantuan yang diberikan oleh guru dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa dapat mandiri. Sumbangan penting teori Vygotsky adalah penekanan pada hakikat pembelajaran sosiokultural. Inti
dari teori Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Menurut teori Vygotsky, fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Vygotsky juga meyakini bahwa pembelajaran terjadi pada siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya, atau tugas-tugas tersebut berada dalam zona of proximal development mereka. Kita akan lebih mendalam tentang zona of proximal development. Adalah daerah antar tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Penerapan teori Vygotsky sangat mendukung pengembangan pendidikan kewarganegaraan sekaligus untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis. Warga negara yang demokratis tidak dilahirkan, melainkan diciptakan dalam proses sosialisasi. Dengan demikian, demokrasi haruslah dipelajari dan dipelihara. Untuk itu, perlu proses pendidikan yang dapat menghasilkan manusia yang demokratis. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis konstruktivisme. Yang pertama, dalam proses pembelajaran pengetahuan, kebermanaan merupakan interpretasi individual siswa terhadap pengalaman yang dialaminya. 2. Pembentukan makna merupakan proses negosiasi antara individual siswa dengan pengalamannya melalui interaksi dalam proses belajar sehingga siswa menjadi tahu. 3. Mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepada murid, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan murid atau siswa membangun sendiri pengetahuannya. 4. Mengajar berarti berpartisipasi dengan pembelajar atau siswa dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersifat kritis, dan mengadakan justifikasi. 5. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsep masing-masing individu siswa. 6. Struktur konsep dapat membentuk pengetahuan bila konsep baru yang diterima dapat dikaitkan atau dapat dihubungkan dengan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Prinsip-prinsip pembelajaran sebagai implikasi dari teori sosiokultural oleh Vygotsky bagi pembelajaran. Antara lain, yang pertama, interaksi sosial itu penting. Pengetahuan dibangun dengan melibatkan orang lain, sehingga akan menjadi lebih baik. 2. Perkembangan manusia terjadi melalui alat-alat kultural yang diteruskan dari orang ke orang. 3. Zona perkembangan proksimal adalah perbedaan antara apa yang dilakukan sendiri, kemampuan aktual, dan apa yang dapat dilakukan dengan bantuan orang yang lebih dewasa atau yang lebih berkompeten. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kirimkan saran kepada kami di kolom komentar. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa like dan subscribe.
Terima kasih.